Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas statika zat cair. Jadi di sini adalah melanjutkan masih materi statika zat cair. Ini merupakan materi lanjutan, sehingga seharusnya di sini tertulis ya statika zat cair lanjut. Nah, baik. Nah, jika sebelumnya kita telah mempelajari masih di statika zat cair, yaitu tentang massa jenis fluida, kemudian tekanan hidrostatis, kemudian sebelumnya hukum Pascal ya, hukum Pascal. Maka di sini kita akan lanjutkan untuk mempelajari hukum Archimedes. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokoknya, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu kemukakan. Nah, coba bandingkan ketika kamu mengangkat batu di udara dengan di air, mana yang lebih mudah atau mana yang lebih ringan? Apakah mengangkat batu di udara atau mengangkat batu di air? Nah, pasti jawabannya lebih ringan mengangkat batu di air daripada mengangkat batu di udara. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Nanti kita akan jawab bareng-bareng ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kapal-kapal raksasa yang terbuat dari baja tidak tenggelam di laut. Nah, itu mengapa? Kalau di pertemuan sebelumnya kita mengetahui itu karena perbedaan massa jenis, di mana massa jenis kapal itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga kapal itu terapung di atas permukaan air laut. Tapi di sini kita akan meninjau dari segi gayanya. Jadi gaya apa yang menyebabkan kapal besar itu bisa mengapung di atas permukaan air laut. Nah, dari pertanyaan yang pertama, batu terasa ringan ketika diangkat di dalam air, dan kapal raksasa itu bisa terapung di atas permukaan air, itu tidak lain karena ada satu gaya. Nah, satu gaya apa itu? Oke, gaya angkat ya, atau gaya Archimedes. Jadi di sini hukum Archimedes menyatakan bahwa zat cair itu menghasilkan gaya angkat pada benda yang tercelup di dalamnya. Nah, jadi ketika suatu benda itu dicelup ke dalam zat cair, maka dengan sendirinya zat cair itu akan memberikan sebuah gaya yang mengangkat benda itu ke atas. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perumusan hukum Archimedes, maka kita akan turunkan perumusannya seperti di sini ya. Coba lihat gambar. Nah, di sini ada sebuah wadah atau bejana yang diisi zat cair, kemudian dicelupkan sebuah benda yang berbentuk kotak dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T, di mana kotak tersebut memiliki ketinggian H1 di atas H1 dari permukaan zat cair terhadap luas permukaan atas atau tutup balok tersebut, dan memiliki ketinggian H2 terhadap luasan permukaan alas baloknya ya. Jadi tekanan antara yang menekan bagian atas balok dengan bagian bawah balok itu berbeda. Jadi kita sebutkan bahwa P1 itu tekanan yang menekan permukaan atas balok dengan ketinggian H1. Berarti P1 adalah P0 itu P atmosfer ditambah rho. Kita tahu bahwa tekanan hidrostatis adalah rho dikali G dikali H. Maka untuk tekanan 1 yang menekan bagian atas, ya bagian atas itu yang ini, bagian atas balok itu sebesar P1-nya sama dengan P0 ditambah rho GH1 ya, rho GH1. Nah, kemudian tekanan yang kedua, jadi kita definisikan dulu tekanannya. Nah, tekanan yang kedua itu merupakan tekanan yang dirasakan oleh alas balok. Yang mana alas balok ini ya, alas balok yang ini dengan ketinggian H2. Maka tekanan 2 itu sama dengan P0, P ya, bukan rho. P2 sama dengan rho P0 ditambah rho GH2. Nah, H2. Jadi yang membedakan antara tekanan 1 dengan tekanan 2 adalah beda ketinggiannya. H2 itu mana? Nah, H2 ini adalah sama dengan H1 plus T. Nah, sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus tekanan gaya, di mana gaya apung adalah gaya
F2 atau gaya yang dirasakan oleh tekanan 2 karena ada tekanan 2 ini ya, tekanan 2 dikurangi F1. F1 itu adalah gaya yang dirasakan akibat adanya tekanan 1. Tekanan 1 itu tekanan yang menekan bagian atas ini, bagian atas dari tutup balok. Nah, sehingga kita rumuskan FA adalah gaya apung. F2 adalah P2 kali A. Dari mana rumus tersebut? Kita tahu bahwa rumus umum tekanan adalah F per A. Sehingga F sama dengan P dikali A. Dikali A. Nah, sehingga F2 yang ini F2 sama dengan P2 kali A dikurangi F1. F1 itu adalah P1 kali A. Nah, kita turunkan lagi P2. P2 itu tadi apa? P0. Nah, ini P2 ya. P0 tekanan hidrostatis ditambah rho G H2 dikali A. Nah, H2 tidak lain adalah H1 plus T. Jadi di sini H1 plus T adalah H2 dikurangi P1. P1 itu adalah P0 ditambah rho G H1, yaitu tekanan pada ketinggian H1. Nah, kemudian FA gaya apung kita dapatkan setelah diselisihkan antara F2 dikurangi F1, kita peroleh FA atau gaya apung sama dengan rho kali G kali P kali L kali T. Nah, P kali L kali T itu tidak lain adalah, lihat, panjang kali lebar kali tinggi itu tidak lain adalah volume bendanya. Jadi gaya apung itu tidak lain, kita peroleh rumusan yang terakhir itu adalah di mana gaya apung sama dengan perkalian dari rho itu massa jenis fluida dikali G percepatan gravitasi dan VB itu adalah volume benda yang tercelup di permukaan air atau fluida. Oke, jadi hukum Archimedes atau gaya angkat Archimedes kita peroleh FA sama dengan rho F G kali VB, di mana rho F adalah massa jenis fluidanya dalam satuan kilogram per meter kubik, kemudian G adalah gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, dan VB adalah volume benda yang tercelup dengan satuannya meter kubik. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, misalnya massa tubuh kamu adalah 48 kg. Ketika mandi di kolam renang ya, bukan kolam rendah. Kamu merasakan tubuh menjadi lebih ringan, dan memang jika saat dalam air kamu menggelantung di neraca terbaca massa tubuh kamu itu menjadi ringan, misalnya menunjukkan angka 25. Nah, berapa gaya angkat Archimedes pada tubuh kamu? Nah, jadi gaya angkat itu tadi ya dari perumusan awal FA dengan F2 min F1, artinya selisih gaya ya, selisih gaya F2 min F1. Kalau di sini berarti gaya sebelum masuk ke dalam kolam renang itu gayanya adalah gaya berat ya. Jadi di sini gaya apung itu tidak lain merupakan selisih gaya berat juga. Jadi FA sama dengan W sebelum misal W di darat dikurangi W di air. W di darat itu berapa? Ketika di darat masanya itu 448, berarti massa gaya berat di udara itu berapa? Berarti 480 Newton. Nah, kemudian gaya berat di dalam kolam itu berapa? Berarti 250 Newton. Nah, selisih berarti gaya apung itu sama dengan selisih gaya berat di udara dikurangi selisih gaya berat di kolam, sehingga diperoleh 480 dikurangi 250. Nah, silakan dihitung ya. Nah, di sini Bu akan mengenalkan konsep tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, konsep tenggelam, melayang, dan terapung sebetulnya sudah dijelaskan di materi sebelumnya, di materi massa jenis fluida. Tapi di sini ya kita akan meninjau dari segi gayanya, gaya apung dengan gaya berat. Jadi konsep tenggelam, melayang, dan terapung itu tergantung bagaimana porsi dari gaya apung ke atas dan gaya berat yang mengarah ke bawah. Ya. Nah, coba perhatikan untuk gambar pertama. Nah, di sini ini kurang keterangan gayanya. Di sini kasih keterangan yang ke atas itu gaya apung, yang ke bawah itu gaya berat.
Nah, kalau kita lihat diagram gaya yang pertama, ini diagram gaya untuk posisi tenggelam. Nah, lihat vektor gaya beratnya. Ini vektor gaya berat ketika posisi tenggelam itu memiliki gaya yang lebih besar daripada gaya apung ya. Jadi di sini ketika gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya apungnya, maka suatu benda yang tercerup di dalam cair itu akan mengalami akan tenggelam ya. Jadi M gaya berat itu adalah M kali G. Jadi M kali G massa dikali percepatan gravitasi lebih besar daripada gaya apung. Tadi sudah ya, gaya apung sudah kita rumuskan, yaitu gaya apung merupakan perkalian dari massa jenis fluida rho C dikali G dikali volume benda. Nah, jadi jika gaya beratnya itu lebih besar dari gaya apungnya, maka benda itu akan tenggelam. Nah, gambar yang kedua itu menyatakan posisi melayang. Nah, bagaimana benda dalam keadaan posisi melayang itu di mana gaya berat itu sama dengan gaya apungnya. Nah, kemudian yang terakhir itu gaya apung. Ketika posisi mengapung itu maka gaya beratnya itu, lihat ini diagram gayanya, di mana porsi dari gaya beratnya itu lebih kecil dari gaya apungnya ya. Jadi mg itu gaya berat itu lebih kecil dari rho C kali G kali volume benda. Nah, ini maaf ya. Nah, ini contoh soal, silahkan nanti dikerjakan terlebih dahulu ya contoh soalnya. Ini sengaja tidak ada jawabannya supaya dicoba terlebih dahulu untuk mengerjakan. Nah, kemudian di sini ada hal yang ingin dijelaskan terkait dengan statika zat cair itu tentang terusan Panama. Nah, terusan Panama itu dibuat dengan konsep fluida statis ya. Jadi di sini terusan ini dibuat dengan membangun atau membuat kolam-kolam yang sangat besar berisikan fluida, berisikan zat cair. Nah, kolam-kolam tersebut itu difungsikan untuk bisa menggerakkan kapal. Jadi terusan ini pada awal dibentuknya itu karena pembentukan terusan ini itu dibangun itu di dataran tinggi. Jadi di dataran tinggi itu untuk membuat suatu terusan itu tidak semudah ketika membuat terusan di daerah di dataran rendah ya, seperti di Asia di mana terusan Suez misalnya ya. Itu kan terusan Suez itu kan di gurun pasir, sehingga ketika ingin membentuk atau membangun sebuah terusan itu cukup menggali gurun itu pada kedalaman tertentu sehingga air bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, untuk terusan Panama ini yang dibuat di dataran tinggi itu harus memerlukan sebuah konsep karena tidak mudah untuk meratakan kemudian menggali kedalaman sehingga air bisa mengalir. Nah, sehingga karena letak geografisnya itu di dataran tinggi. Nah, ini lihat ya. Di sini kan ini kan pegunungan ya, wilayah pegunungan. Jadi di sini membuat kolam besar itu tuh dataran tinggi ya. Lihat ketinggiannya itu kan berbeda. Jadi kolam-kolam ini dibuat itu sangat besar sehingga kapal yang sangat besar mampu bisa tertampung di kolam tersebut. Nah, kolam ini dibuat seperti ini. Jadi jika misalnya ini kapal ini dia mau melintasi terusan ini, mau menyeberang terusan ini, maka dia harus melewati beberapa kolam sehingga kapal itu bisa sampai di sini. Nah, teknisnya kolam di sini ya, teknisnya di gambar yang ketiga. Kolam yang pertama itu diisi oleh air sehingga ketinggiannya itu sama dengan kolam yang kedua. Nah, diisi air sampai nanti ketinggiannya sama dengan kolam yang kedua. Ini kolam yang kedua, ini kolam yang pertama. Jadi kolam pertama diisi air sehingga ketinggiannya sama dengan kolam yang kedua. Nah, di gambar yang keempat, kolam pertama dengan kolam kedua itu memiliki ketinggian yang sama sehingga nanti pembatas ini itu dihilangkan, dibuka sehingga nanti kapal akan masuk ke kolam kedua. Nah, teknis dari kolam kedua ke kolam ketiga, ke kolam keempat, kolam kelima itu sama ya, seperti itu, sehingga nanti kapal itu akan maju, akan bisa menyeberangi terusan tersebut sampai di sini
di tujuan akhir. Nah, jadi prinsip dalam membangun terusan Panama ini sedikit unik ya. Jadi tidak menggunakan fluida dinamis di mana air mengalir kemudian akan membawa benda itu ikut mengalir, tapi di sini justru menggunakan konsep fluida yang diam atau fluida statis seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.